Di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Silakan siapkan kopi sebelum memperhatikan pembahasan yang akan saya lakukan pada video kali ini. Kalau suka kopi, kalau nggak suka kopi, tes saja ya. Nah, dalam video kali ini saya akan lanjutkan tentang materi tentang persamaan garis singgung lingkaran untuk tipe yang ketiga dan yang kelima, yaitu apabila dia yang dibicarakan tentang berhubungan dengan gradien. Oke, sekarang kita lihat tipe yang ketiga dulu, lalu kita akan lihat contoh soalnya, kemudian nanti kita lihat tipe yang keempat, maksud saya 4 dan kelima ya. Kita lihat tipe yang keempat, lalu nanti contoh soalnya, setelah itu tipe yang kelima dan contoh soalnya. Tipe yang keempat, bagi yang belum tahu maksudnya tipe keempat, tipe kelimanya apa, coba lihat kembali di channel YouTube ini pembahasan persamaan lingkaran ya, yang berbicara tentang persamaan garis singgung lingkaran ya. Yang keempat, jadi dalam tipe yang keempat ini kira-kira begini. Diketahui bahwa jika yang diketahui dalam soal diketahui bahwa ada katanya lingkaran ya, lingkaran yang pusatnya di titik, sebutlah A, B. Kemudian dia mempunyai panjang jari-jari sama dengan R. Lalu garis singgung yang mau dicari mempunyai gradien atau bisa dicari gradiennya. Ya, jadi yang diketahui berikutnya adalah gradien garis singgung. Ya, gradien garis singgung tersebut itu sama dengan M. Maka bagaimana persamaan garis singgung lingkarannya? Cara mencarinya? Gini, yuk kita kembali pada dunia yang lalu tentang waktu kalian masih di kelas 2 SMP. Itu kan ada pernah membahas tentang persamaan garis ya, bahwa kalau membentuk persamaan garis rumusnya apa? Nah, rumusnya adalah Y min Y1. Dalam hal ini Y1-nya kita ganti jadi Y-nya pusat. Ya, sama dengan M kali X min X1. Dalam hal ini X-nya kita ganti jadi X-nya pusat, yaitu A. Oke. Nah, waktu kelas 2 SMP kita masih sampai di sini. Nah, sekarang sudah SMA. Ntar lagi kuliah, habis kuliah cari kerja, habis cari kerja langsung nikah, habis nikah punya anak, dan selanjutnya ya, yang nggak perlu kita bahas. Berikutnya ditambah kurang, jadi nambahnya cuma di sini R akar M kuadrat tambah 1. Jadi cuma nambah sedikit ini aja, plus minus R kali akar M kuadrat tambah 1. Oke, nah inilah cara menentukan persamaan garis singgung lingkaran apabila bicara tentang gradien. Permasalahannya bagaimana menentukan gradien? Kita ulas sedikit. Ya, kita mengulas sedikit tentang gradien. Ya, gradien garis. Kira-kira seperti apa dalam mencari gradien garis? Gini. Kalau misalnya ada persamaan garisnya ditulis dalam bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka gradiennya adalah min A per B. Ya, AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka gradiennya adalah A per B. Next, apabila misalnya saya cukupkan tentang begini, kalau ada sebuah garis membentuk sudut sebesar alfa, dihitung dari sumbu X positif, maka gradiennya adalah tangen alfa tersebut. Jadi tangen sudut garis terhadap sumbu X positif, tangen alfa. Jadi kalau 30 di sini ya tangen 30 berapa? Itulah gradiennya. Kemudian yang berikut
garis saling sejajar, jadi ada dua garis saling sejajar, maka hubungannya apa? M1 sama dengan M2. Good. Berikutnya, apabila ada dua buah garis saling tegak lurus, maka hubungannya apa? M1 kali M2 sama dengan min 1. Jadi, untuk masalah gradien yang berhubungan dengan garis singgung lingkaran, saya cukupkan sampai di sini saja. Ya, karena kita bicara tentang persamaan garis singgung lingkaran. Y min Y pusat sama dengan M kali X min X pusat plus minus R akar dari M kuadrat tambah 1. Hanya seperti itu aja. Nah sekarang bagaimana contoh soalnya? Mari perhatikan. Nah sekarang kita sudah punya soalnya ya, tentang tipe yang keempat. Salah satu garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang dengan 6X dikurang dengan 2Y tambah 5 sama dengan 0 yang sejajar dengan garis 2X min Y tambah 7 sama dengan 0 adalah. Nah jadi gini, kalau ada bicara garis ngomongin sejajar, ngomongin tegak lurus, berarti kemungkinan besarnya dia bicara tentang gradien. Kalau gradien ngomongin tentang lingkaran, maka ada kemungkinannya dia ngomongin tentang persamaan garis singgung lingkaran. So, mari kita buka catatan kalian. Kalian buka, akan ketemu rumusnya. Ya. Nah, sekarang berarti berdasarkan rumus ini, cara berpikirnya kita butuh pusat lingkaran di titik berapa, koma berapa, kemudian panjang jari-jari lingkaran sama dengan berapa, kemudian gradien. Jadi 3 hal yang harus kita cari. Maka mari kita lihat, kita cari satu persatu. Ya, satu, kita mau cari pusat lingkaran. Sebelumnya kita sudah bahas, sudah kita pelajari bahwa pusat lingkaran bisa ditentukan dengan min setengah A, min setengah B. A-nya koefisien X, B-nya koefisien Y. Berarti pusatnya kita dapat min setengah dari min 6, 3, min setengah dari min 2, 1. Kita dapat pusatnya 3,1. Yang kedua, jari-jari. Ya, kita mau cari jari-jarinya atau R. Sudah kita pelajari di video sebelumnya bahwa mencari jari-jari lingkaran bisa digunakan dengan X pusat kuadrat tambah Y pusat kuadrat dikurangi dengan C. Jadi jari-jarinya kita peroleh X pusatnya, ya akar dari X pusatnya 3 kuadrat 9 ditambah dengan Y pusatnya 1 kuadrat 1 dikurangi dengan C-nya 5. 9 tambah 1 10 dikurang 5 berarti R-nya akar 5. 3. Kita sekarang mau cari gradiennya. Oke. Nah, perhatikan bahwa katanya garis singgung lingkaran yang mau kita cari, garis singgungnya itu sejajar dengan garis ini. 2X min Y tambah 7 sama dengan 0. Dua buah garis yang sejajar berarti M1 sama dengan M2. Maka kita harus cari gradien garis 2X min Y tambah 7 itu sama dengan berapa? Ya, sama dengan 0 itu gradiennya berapa? Ini kita pakai min A koefisien X, per koefisien Y. Jadi ada garis katanya tadi 2X dikurang dengan Y ditambah dengan 7 sama dengan 0, maka saya sebutlah M2. Jadi M1 itu adalah gradien garis singgung. Sama dengan min A, min koefisien X, min 2 per B, min 1. Min 2 per min 1, 2. Maka karena sejajar, M1 sama dengan M2 sama dengan 2. Oke, jadi kita sudah punya 3 komponen yang kita butuhkan: pusat, jari-jari, dan gradien. Pusat, ya ini X pusat, maaf ya, X pusat saya tulis, ya karena di sini tadi A. Pusat X P Y P, jari-jari, gradien. Tinggal masukkan. Ya, yuk kita masukkan. Maka dapatnya Y min Y pusatnya 1 sama dengan M-nya 2 kali X min X pusatnya 3, ya, plus minus R-nya akar 5, ya, R-nya akar 5 dikali dengan akar M kuadrat tambah 1, ya,
M-nya 2 kuadrat berarti akar dari M kuadrat 4 tambah 1, 5. Tinggal susun. Ya, maka kita dapatkan Y-1 sama dengan 2X, 2 kali min 3 min 6 tambah kurang akar 5 kali akar 5, 5. Nah, sekarang saya pindahkan ke ruas kanan semuanya. Jadi atau Y sama dengan saja saya buat ya. Y sama dengan 2X min 1 pindah. Ya, jadi plus 1. Plus 1 min 6 berarti min 5 tambah kurang 5. Artinya ada 2 persamaan garis singgungnya kemungkinannya ya. Maka kalau kita ambil yang plus bisa jadinya Y sama dengan 2X min 5 tambah 5 0. Atau yang kita ambil yang minus berarti Y sama dengan 2X min 5 kurang 5 min 10. Maka inilah persamaan garis singgungnya. Itu contoh yang pertama. Sekarang kita akan lihat untuk contoh yang kedua. Tangan saya kena spidol. Oke, saya bersihkan dulu whiteboardnya supaya kita lihat contoh soal yang kedua. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X tambah 6Y dikurang 15 sama dengan 0 yang tegak lurus garis 3X min 4Y tambah 1 sama dengan 0 adalah. Jadi ini sama saja dengan contoh yang pertama, cuman berbedanya kalau contoh yang pertama 2 garis yang sejajar, maka untuk yang kedua 2 buah garis yang tegak lurus. Perbedaannya hanya seperti itu saja. Tapi muaranya atau konsep dasarnya tetap berbicara tentang rumus ini. Y min Y pusat sama dengan M kali X min X pusat plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Artinya 3 komponen yang harus kita cari, 3 hal yang harus kita cari adalah pusatnya berapa, koma berapa, jari-jarinya berapa, dan gradien garis singgung itu berapa. Oke, sekarang kita cari satu persatu. Ya, tetap dengan rumus mencari pusat yaitu min setengah A, min setengah B. Berarti pusatnya adalah min setengah dari min 2. 1, min setengah dari 6. Berarti min 3. Kita dapat pusatnya 1, min 3. Gitu aja. Sekarang kita lihat yang kedua. Jari-jari lingkaran R. Rumusnya apa? Bahwa rumus mencari jari-jari lingkaran adalah akar dari X pusat kuadrat tambah Y pusat kuadrat dikurang 1. Ya, X pusatnya 1. Berarti akar dari 1 ditambah Y pusatnya min 3 kuadrat berarti 9. Dikurang, bukan dikurang 1 maaf, dikurang C ya. Dikurang dengan C. Nah, saya tadi salah sebut. Mohon maaf. Manusia tak lepas dari hilaf. Dikurang dengan C, C-nya adalah min 15, berarti dikurang 15 itu berarti sama saja ditambah dengan 15. Oke. 1 tambah 9, 10 tambah 15, 25, akar 25, maka dapat bahwa R-nya sama dengan 5. Hal yang ketiga, gradien garis singgung. Garis singgung yang mau kita cari katanya tegak lurus dengan garis singgung. Maka kita harus cari, ya. Ada garis 3X min 4Y tambah dengan 1 sama dengan 0, gradiennya berapa? Gradiennya min A, min koefisien X, B. Min koefisien X, min 3. Bukan koma, aduh salah ngomong. Ini perlu ngopi kayaknya. Min 3, min koefisien X per koefisien Y. Berarti min 3 per min 4 berarti 3/4. Nah, ini M2. Karena katanya tegak lurus. Apa tegak lurus? M1 kali M2 sama dengan min 1. So, now M1 kali 3/4 sama dengan min 1. Maka dapat M1-nya min 4/3. 3 hal yang mau kita cari sudah dapat, bahwa katanya pusatnya di 1, min 3. Kemudian berjari-jari sama dengan 5. Kemudian bergradien katanya sama dengan min 4/3. Maka tinggal masukkan semua hal yang ketiga-tiga itu dalam rumus ini. Ya, sekarang tinggal memasukkan. Pelan-pelan kalau memasukkan supaya jangan gimana gitu. Maksudnya salah gitu.
Y min Y pusatnya 3 berarti ditambah 3 karena dikurang min 3 plus 3 sama dengan M-nya min 4 per 3. X min X pusatnya 1 berarti X min 1 plus minus R-nya 5 akar M kuadrat. Jadi kalau saya tulis di sini saja M1 kuadrat berarti 16 per 9. Gitu ya, dikuadratin. 16 per 9 ditambah dengan 1. 25 per 9. 25 per 9. Oke, berarti Y tambah 3 sama dengan min 4 per 3. X min 1 plus minus 25 per 9. 5 per 3 dikali 5 berarti 25 per 3. Semua kita kali dengan 3. Yuk, kalikan dengan 3. 3Y tambah 9 sama dengan min 4. X min 1 plus minus 25. 3Y ditambah dengan 9 sama dengan min 4X tambah 4 plus minus 25. Ini kita pindahkan. Nanti jadi 4X tambah 3Y. 4 pindah jadi min 4. 9 min 4 plus 5. Pindah plus minus 25 ya sama saja. Plus minus 25 sama dengan 4. Tinggal itu. Berarti pertama, kemungkinan garis singgungnya adalah 4X tambah 3Y. 5 tambah 25 berarti tambah 30 sama dengan 0. Atau 4X tambah 3Y. 5 kurang 25 min 20 sama dengan 0. Tek! Gampang. Belajar yang rajin. Baca konsepnya, matematik ya. Baca konsepnya, pahami konsepnya, latih dalam soal. Nggak bisa cari soal yang buku atau soal-soal yang sejenis yang sudah dibahas. Contoh, ikuti, pahami dalam pembahasan itu. Tetap sampai mengerti, udah ngerti, latih lagi dalam soal yang sama tapi tidak ada pembahasan. Sampai bisa. Sudah bisa, cari soal yang berbeda dengan tingkat kesulitan yang lebih sulit. Gitu cara belajarnya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Tapi sebelumnya saya hapus. Oke, sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga katanya gini. Salah satu garis singgung yang bersudut 120 derajat terhadap sumbu X positif pada lingkaran dengan ujung diameternya adalah titik-titik 7,6 dan 1,2 adalah. Jadi, tetap pertanyaannya tentang siapa sih persamaan garis singgung lingkarannya. Kalau garis ngomongin sudut dengan sumbu X positif berarti ngomongin tentang gradien. Kalau gradien dihubungkan dengan lingkaran berarti kemungkinannya tentang persamaan garis singgung lingkaran yang ngomongin gradien. Dalam hal ini Y min Y pusat sama dengan M kali X min X pusat plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Gitu aja. Jadi yang kita cari ketiga. 1. Waduh, nih tangan saya sudah hitam karena spidol. 1. Pusatnya berapa koma berapa. 2. Jari-jarinya berapa panjangnya. 3. Gradien garis singgung. Yuk kita cari 1, 2, 3. 1, 2, dan 3. Aku mulai ngerjain soal. Yuk, katanya lingkaran itu berdiameter ya, diameter titiknya itu 7,6 dan 1,2. Artinya kan begini, ini lingkaran nih pura-puranya nih. Nah, ini ceret. Ini 7,6, kemudian ini 1,2. Pusat itu di tengah. Ya, ingat bagaimana menentukan persamaan lingkaran kalau yang diketahui titik-titik ujung diameter. Ya, maka kita dapat bahwa dalam hal ini nanti pusatnya adalah X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Kira-kira seperti ini. Maka kita dapatkan dari sini koordinat titik pusatnya 7 tambah 1, 8 bagi 2. 4. Oke. Y1 tambah Y2 berarti 6 ditambah min 2, 4. Dibagi 2, 4 bagi 2, 2. So, sudah dapat pusatnya 4,2. Sekarang apa? Jari-jari. Nah sekarang ya, jari-jarinya adalah jarak titik, saya sebut saja ini titik A, 7,6 ke pusat. Nah,
atau jarak dari titik B, sebut saja ini titik B, ke pusat. Sama saja, karena itu jari-jari. Jadi saya ambil saja jarak titik AR-nya itu adalah jarak titik A ke P. Itu artinya jarak dua buah titik. Jarak dua buah titik apa rumusnya? X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Masuk. Tinggal hitung. Ini ya, kita pakai ini ya. Pusatnya 4,2. Mana yang pertama, mana yang kedua terserah. 7 kurang 4 3 kuadrat 9 tambah 6 kurang 2 4 kuadrat 16 tambah 9 25. Akar 25 maka dapat R-nya sama dengan 5. 3. Kita butuh apa lagi? Gradien. Gradien garis singgung yang membentuk sudut alfa dengan sumbu X positif, kan yang ini. Ya, maka gradiennya adalah sama dengan tangen sudutnya, yaitu tangen 120. Berapa tangen 120? Tangen 120 itu di kuadran 2 berarti harusnya dia negatif, berarti sama dengan akar 3 minus, ya. Sama dengan min akar 3. Oke, tinggal kita susun fungsi. Yuk, susun. Kita susun, mari dengan semangat kita susun. Y min Y1. Ini 2. Sama dengan M min akar 3. Min akar 3. X min X1, 4. Plus minus R, 5. Akar M kuadrat 3 tambah 1, 4. Saya tulis saja lah akar 4 karena dapatnya dari min akar 3 M kuadrat min akar 3 kuadrat 3 tambah 1, 4. Oke? Maka dapat Y min 2 sama dengan kalikan min X akar 3 tambah 4 akar 3 plus minus akar 4, 2 kali 5, 10. Ya wes, maka dapat Y sama dengan, terserah bagaimana menuliskannya, mau bikin Y sama dengan seperti ini, min X akar 3 tambah 4 akar 3. Kalau kita ambil 10, min 2 pindah itu jadi plus 2. Kalau kita ambil yang positif, 10 tambah 2 berarti plus 12. Atau Y sama dengan min X akar 3 tambah 4 akar 3. Kalau yang kita ambil tadi negatif di sini, negatif 10 ditambah 2 berarti min 8. Kira-kira seperti itu. Gampang, nggak ada yang rumit. Ya, yang rumit itu sebenarnya manusianya. Mau nggak banyak berlatih. Matematika itu memang termasuk pelajaran yang dianggap sulit. Tetapi justru matematik itu gimana ya? Seperti seorang gadis yang wah, yang cantik, yang kita impikan, yang smart, sulit didapat. Tapi kalau udah dapat, bahagia rasanya. Begitu juga dengan matematik. Ya, matematik itu semakin kita memang sulit untuk dipahami, tetapi semakin kita bisa memahaminya maka rasanya lebih puas. Kira-kira begitu. Jadi pesan saya, ayo tetap semangat, tekunlah belajar dan teruslah berdoa. Merdeka.